Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan proyek yang akan saya ambil, yaitu proyek pembangunan jembatan Balang di Kota Balikpapan. Pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek yang saya akan ambil ini. Pada awalnya jembatan ini dibangun pada tahun 2007. Akan tetapi proyek ini tertunda akibat adanya kendala-kendala yang ada, di mana kendala tersebut yang pertama akibat adanya larangan atau kontra dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kemudian kurangnya dana sehingga proyek tersebut tertunda hingga pada tahun 2015 dilanjutkan kembali pada permintaan Pak Jokowi. Mungkin karena Pak Jokowi mendesak, karena mungkin pada saat itu akan Kota Balikpapan itu mungkin akan dijadikan pembangunan di Kalimantan, itu akan dilakukan pembangunan ibu kota baru. Akan tetapi sebenarnya pembangunan itu tidak ada hubungannya dengan terhadap pembangunan ibu kota yang baru itu, karena pembangunan ini diwajibkan cuma untuk mempersingkat waktu tempuh dari Kota Balang ke Balikpapan itu sendiri. Nah, hingga tahun 2018 ini sudah sekitar 78% progresnya, dan akan dijadwalkan ini jembatan ini selesai pada tahun 2021. Nah, kemudian saya akan masuk ke konsep sustainable-nya. Yang konsep sustainable yang saya ambil ini ada 4 aspek. Yang pertama itu aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan ini dimana jembatan ini dibangun di atas laut, sehingga potensi untuk bencananya cukup besar. Bisa jadi ada angin kencang atau ombak pasang, sehingga menghambat untuk pembangunan jembatan ini. Nah, selain itu banyaknya juga rusak ekosistem yang ada di Balang dan pesisir Teluk Panajam. Jadi sehingga banyak hewan-hewan air yang mati akibat tidak adanya tempat tinggal. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu aspek sosial. Nah, aspek sosial ini dimana adanya kontra dari lembaga konsorsium LSM dan instansi lingkungan hidup yang berkaitan dengan ekosistem tersebut. Jadi akibat merusak ekosistem dari di Balang dan pesisir Teluk Panajam ini adanya kontra, sehingga menyebabkan proyek tersebut tertunda untuk sementara waktu. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu aspek ekonomi. Nah, untuk aspek ekonomi ini kita tahu dengan adanya pembangunan jembatan ini dapat mempermudah untuk pabrik industri untuk melakukan pasokan bahan logistik, sehingga efisiensi waktunya lebih cepat, dimana sebelumnya apabila mau ke Balikpapan itu mesti untuk mutar ke utara, sehingga jarak yang tempuh itu 100 km dengan waktu kurang lebih 5 jam. Nah, dengan adanya pembangunan jembatan ini akan mempermudah dari 100 km menjadi 30 km dengan jarak tempuh 1 jam, sehingga dapat meningkatkan
perekonomian di kota tersebut. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu aspek teknologi. Nah, untuk aspek teknologi ini, di jembatan tersebut terdapat teknologi sensor SHMS, sensor struktural health monitoring system, di mana dapat mencegah apabila terjadi kecelakaan dengan mudah memantau apa yang terjadi di jembatan tersebut. Karena